Ini adalah cara bagaimana mengukur pertumbuhan ekonomi. Itu itu pertama adalah pertumbuhan ekonomi tahunan. Nah, ini G terangannya adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang ada PDBS ya ini PDB real tahun sekarang, kemudian ada PDBK, PDB real tahun kemarin dikurangi dibagi PDB tahun kemarin dikali 100 kan. Kemudian ada pertumbuhan rata-rata ini mana impor ya. Laju R adalah itu laju pertumbuhan ekonomi rata-rata tiap tahun, kemudian N itu jumlah tahun mulai tahun penelitiannya dihitung mulai sampai dengan ya, tahunnya kurang satu itu. Kemudian ada TN yaitu tahun akhir periode penelitian. Ada tahun akhir periode. Nah, ini beberapa teori pertumbuhan ekonomi ya. Ada ini teori pertumbuhan ekonomi historis ya. Historis dalam sejarahnya Werner Sombart ya. Dia membagi masa perekonomian itu menjadi 3 masa ya. Ada masa kerajinan, masa pertukang masa tertutup, mekanisme perekonomian tertutup, masa kerajinan dan pertukangan, kemudian ada masa kapitalis. Di masa perekonomian tertutup itu semua kegiatan manusia semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Individu atau masyarakat bertindak sebagai produsen sekaligus konsumen, sehingga tidak terjadi pertukaran barang atau jasa. Nah, masa perekonomian ini memiliki ciri yaitu kegiatan manusia untuk kebutuhannya sendiri. Setiap individu adalah produsen sekaligus konsumen, kemudian belum adanya pertukaran barang dan jasa. Nah, ini masih hidup normal ya, karena setiap manusia itu pasti memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi dan mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhannya hidup dari sandang, papan, dan pangan. Bikin rumah sendiri, tuh, bikin tempat tinggal sendiri lah untuk berteduh, kemudian cari makan sendiri. Mereka itu bagaimana caranya memenuhi kebutuhan paling utama dan makan. Kemudian di masa kerajinan dan pertukangan. Nah, pada masa ini kebutuhan manusia semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif akibat perkembangan peradaban. Ya. Peningkatan kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi lagi sendiri sehingga diperlukan pembagian tugas yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Nah, ini udah mulai kompleks nih, nggak hanya kebutuhan untuk makan aja, jadi untuk buat pakaian itu butuh butuh orang untuk menenun, untuk nggak bisa dia memenuhi kebutuhannya sendiri. Ada yang bikinin bajunya, ada yang ya udah mulai ada pengolahan ya. Di sini ciri-cirinya kebutuhan manusia itu meningkat, kemudian terjadinya pembagian tugas sesuai keahlian, mulai adanya pertukaran barang dan jasa. Nah, dan di sini mulai eh, adanya pertukaran itu dengan motif keuntungan. Jadi ada barter, ada ya mulai ada keuntungan yang diambil, lalu mulai berdagang. Kemudian ada masa kapitalis. Di masa ini muncul kaum pemilik modal dalam menjalankan usahanya. Kemudian kaum kapitalis memerlukan para pekerja, buruh untuk memproduksi. Nggak sekedar untuk memenuhi kebutuhannya aja, tapi sudah bertujuan untuk mencari laba. Nah, disinilah mulai awal mulai ketika sebenarnya nilai ekonomi adalah uh, nilai yang ketika uh, kita ini sesama untuk bisa saling memenuhi kebutuhannya kemaslahatan di sini, tapi di sini sudah ditaruh nilai keuntungan. Harus ngambil dan munculnya teori bagaimana caranya uh, memproduksi dengan nilai minimal dan mampu menghasilkan nilai maksimal. Nah, ini bagaimana bisa memperkaya diri. Kemudian karena kapitalis pun ini berevolusi dari masa ke masa. Ada tingkat prakapitalis di mana kehidupan masyarakat masih statis, bersifat kekeluargaan,
bertumpu pada sektor pertanian, kemudian bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, lalu hidup secara berkelompok. Tingkat kapitalis itu kehidupan masyarakat sudah dinamis, bersifat individual, adanya pembagian tugas, kemudian terjadinya pertukaran untuk mencari keuntungan, kemudian ada kapitalisme karaya, di mana usahanya semata-mata untuk mencari keuntungan, munculnya kaum kapitalis yang memiliki alat produksi. Kemudian ada produksi dilakukan secara massal dengan alat yang modern. Kemudian ada perdagangan mengarah pada persaingan monopoli. Dalam persyaratan terdapat dua kelompok yang majikan dan buruh. Nah, dari sinilah munculnya teori ekonomi, ideologi, ya. Dari orang, di ideologi itu berputar-putar aja antara kaum buruh sama yang punya modal. Kaum buruh ini pengen berkuasa, seperti pengen hidupnya sejahtera, tetapi ketika sejahtera akhirnya sama aja seperti hari ini. Berputar seperti itu, mereka menguasai dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka yang membangun teori ini tidak punya landasan akhlak, ya, akidahnya itu nggak ada. Ini kalau kita bangun, kalau kita ini sesuai tracknya aja, nggak akan ada, eh, tidak ada akan ada yang orang yang ya negara nggak kacau seperti hari ini, dunia nggak kacau seperti hari ini. Semua dieksplorasi, ya, sumber daya alam semua dieksplorasi, akhirnya terjadi ya kekacauan, bencana alam dan lain sebagainya. Sebagaimana lainnya. Kemudian ada di sini ada Friedrich Nietzsche. Menurut Friedrich Nietzsche, masa perekonomian itu ada masa berburu dan pengembaraan, masa berternak dan bertani, masa bertani dan kerajinan, serta masa kerajinan, industri dan perdagangan. Lalu Carpenter, masa rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. Dibagi oleh Carpenter itu, ya. Ada berarti rumah tangga tertutup itu eh, personal, ya, keluarga inti, kemudian ada rumah tangga kota, ya, tingkat kota, ada rumah tangga bangsa tingkat negara, dan rumah tangga dunia. Nah, teorinya berbeda-beda dari situ nanti. Kemudian ada Walt Whitman Rostow. Nah, ini Rostow. Masyarakat tradisional dibagi pertumbuhan ekonomi menjadi masyarakat tradisional, kemudian masyarakat prakondisi, lalu periode lepas landas, ada periode lepas landas, kemudian periode gerak menuju kedewasaan, tingkat konsumsi tinggi. Kemudian ada Adam Smith yang terkenal di sini, ya. Adam Smith itu beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumpu pada pertambahan penduduk. Dengan adanya pertambahan penduduk akan terjadinya output atau hasil. Nah, di sini eh, Theo Adam Smith yang terkenal itu bagaimana menciptakan bahwa ekonomi itu kelangkaan. Ekonomi terjadi karena kelangkaan, ya. Kenapa kelangkaan? Karena tadi jumlah penduduknya mulai banyak, sehingga apa? Faktor-faktor yang tersedia itu terbatas, sedangkan kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Nah, ini salah satu statement yang luar biasa, dan ini eh, merubah pola berpikir kita, paradigma kita dalam memandang sebuah ekonomi. Kenapa? Kebutuhan manusia itu bukannya tidak terbatas, kebutuhan manusia itu terbatas. Yang tidak terbatas adalah nafsunya. Nah, karena nafsu inilah akhirnya tidak terbatas. Nah, kalau kita bangun itu semua, apa yang dibangun oleh Allah di dunia ini itu udah semuanya pasti seimbang. Ini ketidakseimbangan terjadi ini karena hawa nafsu kita. Akhirnya apa? Ada negara ingin menguasai suatu negara, negara menguasai negara, terus ada orang ingin menguasai hidup negara, ya. Ini disebut sebagai neo imperialism sekarang. Luar biasa. Perebutan kekuasaan itu hanya karena itu, ingin menguasai, ingin ingin kaya, ingin memiliki harta yang kaya, menguasai dunia itu luar biasa. Kemudian ada David Ricardo, di mana pertumbuhan penduduk mengakibatkan melimpahnya jumlah tenaga kerja dan menurunnya upah. Lalu ada eh, ini neoklasik. Pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal dan pemakaian teknologi modern hasil ataupun output. Kemudian harusnya pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi peranan pembentukan modal. Ya.
Nah, ini struktur ekonomi Indonesia. Artinya struktur perekonomian adalah komposisi peranan-peran masing-masing sektor dalam eh, baik menurut lapang usaha pembagian sektor ke dalam sektor primer, sekunder, dan tersier. Ada sektor primer, berarti sektor primer itu kebutuhan pangan, ada sektor sekunder, industri ya, kayak tekstil dan lain sebagainya. Kemudian sektor tersier udah membangun industri mesin, terus rumah dan lain sebagainya, apartemen. Nah, faktor terjadinya perubahan struktur ekonomi itu yang pertama tadi produktivitas tenaga kerja per sektor secara keseluruhan. Kemudian ada modernisasi proses peningkatan nilai tambah bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi. Ini sesuai dengan eh, teknologi yang digunakan ya. Makanya di dalam poin ketiga ini adanya kreativitas dan penerapan teknologi yang disertai kemampuan untuk memperluas pasar atau pasar produk atau jasa yang dihasilkannya. Nah, kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor komoditi unggulan. Kemudian ada ketersediaan infrastruktur yang menentukan kelancaran aliran distribusi barang dan jasa serta mendukung proses produksi. Kemudian kegairahan masyarakat untuk berwirausaha dan melakukan investasi secara terus-menerus. Kemudian adanya pusat-pusat pertumbuhan baru yang muncul di wilayah daerah. Nah, kemudian terbukanya perdagangan luar negeri. Semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi yang membuat semakin tingginya pendapatan masyarakat per kapita, semakin cepat perubahan struktur ekonomi dengan asumsi faktor pendukung lain tersedia. Ini ada struktur ekonomi dapat dilihat berdasarkan 4 tinjauan, ada tinjauan makro sektoral, kemudian agraris, industri, dan niaga. Ini berdasarkan, kemudian ada tinjauan keuangan. Ini berdasarkan uh, lingkungan yang terbentuk ya. Ini faktor alami. Dua ini tinjauan makrosektoral dan tinjauan keuangan adalah faktor alami yang terbentuk karena lingkungan ya. Karena lingkungan uh, dan sumber daya kita. Kemudian ada tinjauan penyelenggaraan kenegaraan, kemudian ada tinjauan birokrasi. Di dalam tinjauan penyelenggaraan itu ada etatisme, egaliter, dan borjuis. Kemudian ada tinjauan birokrasi, pengambilan keputusan, sentralistis, dan desentralisasi. Di mana tinjauan penyelenggaraan kenegaraan dan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan adalah uh, ini lobby politik, ya. Nah, ini sudah buatan, ya. Makanya di sini banyak para uh, penguasa, pemilik modal ingin menguasai ini dengan cara mereka masuk ke dalam sistem entah itu lewat antek-anteknya, pokoknya ada orang-orang yang disisipkan di dalam pemerintah untuk apa? Membangun peraturan dan perundang-undangan agar apa? Agar usahanya bisa lancar di sini. Nah, ini ada ekonomi. Di mana di sini di tinjauan ekonomi politik nilai politik kita ini lebih mengkooptasi nilai ekonomi sehingga apa akhirnya terjadi uh, penumpukan pada segelintir orang, penumpukan kekayaan pada segelintir orang ya, yang merasakan itu sedikit, yang merasakan kesejahteraan itu sedikit. Nah, di sini ada teori perubahan struktur ekonomi. Ini menyatakan bahwa proses transformasi struktural dapat dipercepat jika pola permintaan domestik bergeser ke arah produk manufaktur dengan didukung 4 faktor berikut. Adanya kenaikan permintaan domestik ya. Indonesia banyak, kayak Cina aja itu 1,5 miliar sendiri, 1,5 miliar sendiri. Ketika itu sudah kebutuhan untuk uh, negaranya memproduksi kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sendiri itu udah untung. Kalau mereka uh, terus mengekspor ke negara-negara lain itu tambah besar. Wajar kalau ketika Cina hari ini ketika Cina hari ini menguasai pasar dunia, ditambah sekarang teknologi dikuasai oleh Cina.
Cina menguasai, ini ada perubahan teknologi ya. Ya ada perubahan teknologi. Perubahan teknologi. Nah, Cina yang tadinya sekedar hanya kepangannya aja sekarang udah nggak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi bagaimana untuk membuat sebuah produk lagi luar biasa. Nah, akhirnya menciptakan mesin-mesin yang sudah terintegrasi dengan AI, artificial intelligence. Nah, itu menghemat dan uh, luar biasa dengan global supply chain yang dibangun oleh Cina, sehingga Cina bisa menguasai dunia. Akhirnya apa? Terjadi substitusi impor juga. Itulah. Nah, sedangkan di Indonesia itu besar penduduknya, tetapi industrinya masih di industri pangan dan eh, makanan dan tekstil. Mengolah makanan aja nggak jauh dari itu. Kita belum mampu memproduksi sebuah mesin kembali. Ya, akhirnya apa? Ya kita masih dalam tahap negara maju, tidak bisa masuk ke dalam negara berkembang, tidak bisa masuk ke dalam negara maju. Nah, kalau kita bisa membangun sebenarnya kita bisa, tetapi ya itu semua terkooptasi oleh nilai politik. Ya, di sini ada kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negara basis ekonomi. Ya, di mana uh, negara yang pada awal pembangunan ekonomi dan industrialisasi sudah memiliki industri dasar seperti mesin, besi, dan baja relatif kuat akan mengalami proses industrialisasi yang lebih besar, yang lebih cepat dibandingkan negara yang hanya memiliki industri-industri ringan seperti tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki, serta makanan dan minuman. Nah, inilah Indonesia. Indonesia itu tidak bisa bergerak cepat karena apa? Karena tadi kita industrinya itu hanya menguasai industri-industri yang ringan, ya. Tidak ada industri pengolahan yang uh, misalkan bensin aja. Bensin itu apa? Bahan bakar kita gunakan sehari-hari ya, baik gas ataupun premium segala macam bahan bakar kendaraan itu kita tidak bisa mengolahnya sendiri. Kita pakai orang asing mengolah terus kita beli dari situ. Makanya harganya yang kita terima itu mahal, dijual lagi ke kita mahal. Kalau kita bisa mengelolanya sendiri, kita akan dapatkan harga yang murah, bahkan bisa 0 rupiah kalau ini pengelolaannya benar. Nah, berbeda dengan negara-negara maju seperti Jepang, Cina, dan Amerika, mereka sudah memiliki industri yang berat. Industri berat itu yang bisa mengelola mesin lagi. Makanya pesat pertumbuhan ekonominya. Kemudian ada besarnya pasar dalam negeri. Indonesia besar pasar dalam negerinya, tetapi uh, disuguhkan oleh produk impornya itu yang lebih banyak. Akhirnya apa? Akhirnya para pengusaha lokal itu atau UMKM itu terjepit dengan pengusaha-pengusaha besar yang mampu bermain dengan uh, multinational corporation ya, perusahaan multinasional. Berbeda dengan negara-negara yang pasar dalam negerinya kayak Cina itu udah tadi kebutuhan dalam negerinya aja udah besar sehingga udah memperoleh keuntungan yang besar ketika dia keluar itu pakai politik dumping, harganya bakal lebih murah. Sehingga ketika diekspor keluar dia menguasai dengan harganya murah. Kayak di Indonesia aja banyaknya barang-barang Cina itu melalui marketplace itu luar biasa banyak. Kita yang dalam negeri nggak bisa bersaing. Kenapa? Relatif mahal ketika kita mengkelolanya sendiri. Maka dari itulah menjadi keputusan para politikus itu untuk kenapa mereka menjadi impor? Karena biaya produksinya itu lebih rendah dibandingkan kita produksi sendiri. Nah, di sini ada pola distribusi pendapatan. Nah, pola distribusi pendapatan ini pun tidak merata kalau di Indonesia. Faktor ini sangat mendukung uh, faktor-faktor di atas nih ya. Ada service dalam negeri dan kondisi struktural ekonomi. Kenapa? Walaupun tingkat pendapatan rata-rata per kapita naik Ustaz, tapi kalau distribusinya sangat pincang ya, kenaikan pendapatan tersebut tidak terlalu berarti bagi pertumbuhan industri. Selain industri yang membuat barang-barang sederhana,
seperti makanan dan minuman, serta sepatu dan pakaian jadi. Misalnya, jika hanya 20% dari PDB dan produk nasional yang dinikmati oleh 80 juta penduduk, yang berarti kelompok kaya hanya 20%. Kenapa? Yang konsumsi 80%, tapi yang menikmati keuntungan itu hanya 20%. Sehingga sesuai teori Angel mengenai perbedaan elastisitas pendapatan terhadap permintaan antara barang-barang dan kategori superior dan inferior, permintaan yang efektif atas barang-barang dari kategori pertama sangatlah kecil, dan ini tidak terlalu merangsang pertumbuhan industri yang membuat barang-barang tersebut. Ya. Kemudian ada karakteristik industrialisasi. Misalnya pelaksanaan atau penerapan strategi pengembangan industri, jenis industri yang diunggulkan, pola pembangunan industri, dan insentif yang diberikan. Aspek-aspek ini biasanya berbeda antar negara, yang menghasilkan pola industrialisasi yang juga berbeda antar negara. Nah, keberadaan SDA. Nah, Indonesia tidak usah diragukan kalau keberadaan Indonesia. Sampai berapa puluh tahun lagi juga sumber daya kita melimpah ruah, akan tetapi pengelolaannya yang tidak benar. Kenapa? Banyak pengelolaan SDA kita ini diambil oleh asing. Sehingga kita beli lagi dari mereka, harganya pun jadi mahal. Nah, ini bukannya kita tidak bisa mengolah sendiri, tetapi para pengelola negara ini yang tidak mau sedikit lebih pusing ya, sedikit lebih pusing, sedikit lebih berat untuk mengolah, akhirnya apa, diserahkan kepada asing. Kemudian ada kebijakan perdagangan luar negeri. Nah, fakta menunjukkan bahwa negara yang menerapkan kebijakan ekonomi tertutup atau inward looking, pasti pola dan hasil industrialisasinya akan berbeda dibandingkan negara yang menerapkan kebijakan ekonomi terbuka atau outward looking. Banyak negara berkembang termasuk Indonesia pada awal pembangunan menerapkan kebijakan protektif terhadap sektor industrinya, yang disebut kebijakan substitusi impor. Hasilnya sektor industri berkembang tidak efisien, yang sangat tergantung pada tingkat diversifikasi yang rendah. Khususnya lemah pada kelompok industri tengah seperti industri barang modal, input perantara, dan komponen-komponen untuk kelompok industri hilir yang umumnya menerapkan sistem produksi assembling. Nah, ini di sini kita tidak mampu mengelola sendiri, merakit sendiri. Nah, ini butuh bantuan orang lain. Padahal sebenarnya kita tidak kalah dengan mereka. Banyak anak bangsa kita yang berhasil di luar sana, tetapi tidak dimanfaatkan di dalam negeri. Itulah Indonesia. Nah, ini ada sedikit potret pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi di Indonesia ya. Ini yang terjadi pada 1998 sampai 2014, di mana tahun 98 sampai 2014 ini terjadi berbagai macam krisis. Nah, di sini tidak terlalu saya banyak tekankan. Di sini di tahun ini ya, nanti tahun ini ada pelambatan pertumbuhan investasi, kemungkinan dampak perlambatan dari penjualan real dan perlambatan PDB nominal, kemudian ada tren-tren pada neraca eksternal, terus lalu beban subsidi BBM berlanjut, lambatnya pengurangan kemiskinan. Nah, ini kita diperkirakan pada tahun 2045 mendapatkan nilai total pertumbuhan ekonomi itu sekitar 6 miliar per tahun. 6, wah segini, 6.574 miliar, wah banyak pokoknya kayaknya. Ini ada analisis ini, kemudian kita lewati saja. Nah, ini potret ekonomi, struktur ekonomi periode 98 sampai 2014. Peran per sektor terhadap PDB ya. Di sini kita bisa lihat bahwa uh, sektor sekunder ini yang paling berkontribusi terhadap PDB karena grafiknya terus meningkat. Kita bisa lihat di situ ada industri pengolahan ya. Tersier ini mulai berkembang
walaupun tidak signifikan. Ya, pengolahan ini banyak UMKM juga yang berperan. Karena di masa-masa krisis ini, 98 sampai 2014 itu banyak beberapa krisis ya. Di dalam beberapa krisis itu yang mampu mempertahankan perekonomian nasional, salah satunya adalah UMKM. Ya, itu UMKM itu tidak, selama dia tidak mengimpor bahan produksinya, itu dia akan tetap eh, bisa meningkat. Nah, berbeda dengan hari ini, ketika hari ini krisis ya, ada resesi global, kita berdampak semuanya. Kenapa? Satu, bukan hanya karena resesi global, satu kita masalah pandemi COVID-19 ini. Di mana COVID-19 ini tidak hanya menyerang usaha besar, tapi usaha kecil pun terserang juga. Akhirnya apa? Ya kita masuk ke dalam resesi ini. Nggak ada sektor ekonomi yang bisa bertahan dan bisa menahan pertumbuhan ekonomi. Semua akhirnya drop, pertumbuhan ekonomi turun. Nah, seperti itu. Terima kasih. Billahi bisa bilhaq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.